Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Habib Syaiqi Mudawali Al-Khalidi dengan NIM 2011103010075. Di sini saya akan menjawab tugas dari Pak Ilham Zulfahmi, yaitu tentang permasalahan pengelolaan perikanan yang ada di Aceh ini. Menurut KBRN Banda Aceh, Sekretariat Panglima Laut Aceh, Miftah Cut Adik mengungkapkan semua pihak harus berperan aktif dalam menjaga keberlangsungan potensi sumber daya alam SDA Laut Aceh. Rusaknya habitat laut berdampak pada semakin jauhnya fishing ground, daerah penangkapan ikan yang mampu dijangkau nelayan. Kondisi ini diperburuk dengan kenaikan bahan bakar minyak, yaitu BBM, sehingga daya jangkau nelayan terbatas. Wakil Dekan 2 Fakultas Kelautan dan Perikanan Universitas Shah Kuala Banda Aceh sekaligus pengamat kelautan Nur Fadil berpendapat peningkatan sumber daya manusia juga harus menjadi perhatian agar pengelolaan hasil laut tepat dan tidak menimbulkan kerusakan penangkapan ikan secara ilegal dan menggunakan bom maupun cara terlarang lainnya harus benar-benar diawasi ketat dan ditindak secara tegas. Kepala Bidang Perikanan dan Budidaya, Pengelolaan dan Permasalahan Hasil Penangkapan, Dinas Perikanan dan Kelautan Aceh, Abdul Syakur menjelaskan berdasarkan hasil survei potensi ikan tetap di perairan ujung barat Indonesia mencapai 270.000 ton per tahun. Namun angka ini dapat menurun jika terjadinya kerusakan laut. Untuk itu pihaknya fokus menjadikan kawasan konservasi untuk lokasi pemijahan, yakni proses perkawinan ikan jantan dan betina sehingga menghasilkan benih ikan baru. Saat ini pemerintah Aceh juga fokus mengoptimalkan budidaya ikan di Payau dengan penataan sarana dan prasarana yang dibutuhkan, termasuk penyediaan air bersih dan bibit unggul. Di Aceh sendiri juga lagi memperhatikan tentang terumbu karang. Terumbu karang sebagai tempat tinggal berbagai jenis ikan dan hewan-hewan laut. Kelestarian terumbu karang haruslah dijaga, tetapi sayangnya saat ini ekosistem terumbu karang terancam punah karena banyak yang rusak. Berikut ini adalah 7 penyebab rusaknya terumbu karang. Yang pertama, pengambilan terumbu karang secara ilegal. Keindahan terumbu karang memang dapat menarik minat para wisatawan untuk melihatnya, tetapi tidak jarang mereka mengambil terumbu karang tersebut secara ilegal untuk dijadikan aksesoris atau hiasan bernilai ekonomi. Yang kedua itu ada pembangunan di pesisir pantai. Selain dapat menguntungkan secara ekonomi, pembangunan di pesisir pantai juga dapat menyebabkan kerusakan pada ekosistem air laut, terutama terumbu karang. Untuk membangun bangunan tersebut diperlukan pengerukan tanah dan reklamasi sehingga dapat menyebabkan erosi. Selain itu, bangunan tersebut juga dapat menghalangi masuknya cahaya matahari ke dalam laut. Yang ketiga itu ada pencemaran limbah. Limbah-limbah yang berasal dari aktivitas mesin, rumah tangga dapat mencemari ekosistem laut, termasuk terumbu karang. Yang keempat itu ada penambangan. Tujuan dari kegiatan penambangan terumbu karang adalah pendapatan batu karang yang akan digunakan untuk membuat aksesoris bernilai ekonomi, pembangunan jalan dan bahan bangunan. Jika hal ini dilakukan terus-menerus, maka dapat dipastikan terumbu karang akan punah. Lalu yang kelima ada penangkapan ikan secara ilegal. Untuk mendapatkan ikan dalam jumlah yang banyak, para nelayan akan melakukan berbagai cara, meskipun hal tersebut dapat merusak ekosistem yang ada di dalam air laut, termasuk terumbu karang. Biasanya para nelayan akan menggunakan pukat harimau, bahan peledak dan racun sianida. Lalu yang keenam itu ada penambangan hutan mangrove. Fungsi dari hutan mangrove adalah sebagai pencegah abrasi dan pemilter air. Jika hutan ini ditebang, kedua fungsi tersebut tidak dapat berjalan dengan baik dan dapat merusak terumbu karang. Yang ketujuh ada pestisida. Penggunaan pestisida yang berlebihan pada lahan pertanian dapat mencemari air laut. Selain itu dapat juga mencemari terumbu karang dan ekosistem yang ada di dalamnya. Itulah 7 penyebab rusaknya terumbu karang yang sangat merugikan bagi kehidupan terutama bagi kehidupan di dalam air laut. Meskipun sangat indah, terumbu karang harus selalu dijaga kelestariannya. Sekian dan terima kasih.